bercanda. Anak hebat, siapa di sini yang suka cerita? Mari kita belajar bahasa Indonesia biar cerita kita makin seru dan banyak. Baiklah, sekarang kita mempelajari bahasa Indonesia yang dimana untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk dapat berbicara kepada siapa saja. Emangnya belajar bahasa Indonesia itu penting? Belajar bahasa Indonesia itu penting karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kita. Emangnya di bahasa Indonesia terdapat apa saja? Nah, kali ini kami akan mengajak kalian untuk belajar cerpen. Cerpen terdiri dari dua kata, yaitu cerita, artinya tuturan atau karangan tentang bagaimana terjadinya suatu peristiwa, dan pendek yang berarti singkat. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek, cerita yang mengisahkan sebuah cerita singkat, padat, dan jelas. Adapun unsur-unsur cerpen, yang pertama itu adalah tema, yang dimana temanya adalah tema kebersihan, kesehatan, dan persahabatan. Dan yang kedua, alur. Alur adalah urutan atau rangkaian yang membuat suatu bentuk cerita. Contohnya, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. 3. Latar. Latar adalah suasana, tempat waktu yang terjadinya dalam suatu cerita. Contohnya, latar waktu, pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Latar tempat biasanya ialah di sekolah, di sana, dan di rumah. Dan yang keempat, tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam sebuah cerita, biasanya dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan yang sesuai dalam cerita tersebut. Dan yang kelima adalah amanat, yang dimana amanat itu adalah pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Contohnya adalah cerita Maling Kundang. Amanatnya agar tidak melupakan jasa-jasa orang tua dan tidak mendurhakakan orang tua sendiri. Dengan mempelajari cerita pendek, anak-anak akan mendapatkan manfaat seperti yang pertama adalah menghibur pembaca. Artinya, anak-anak akan terhibur dengan cerita tersebut. Dan yang kedua adalah untuk mengungkapkan pengalaman anak-anak sekalian. Artinya, anak-anak mampu menceritakan pengalaman seru yang kamu rasakan. Ketiga adalah untuk mengajarkan nilai-nilai dan moral pada anak. Artinya, moral dan akhlak anak-anak dapat terbentuk dan meningkat, seperti saling menghargai dan saling tolong-menolong. Yang keempat, menambah kosakata anak. Artinya, anak-anak akan memiliki lebih banyak kosakata dalam percakapannya sehari-hari. You can do it! Jadi, gimana anak-anak? Tertarik tidak belajar cerita pendek? Mari kita belajar cerita pendek untuk meningkatkan pemahaman bahasa dan sastra Indonesia. kita.